Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Haliza, NPM 1820065881. Saya lokal 7C non reguler. Dan di sini saya akan menyelesaikan tugas final dari mata kuliah Ekonomi Politik yang dosen pengasuhnya yaitu Bapak Muhammad Arsyad, SPDI, MPD. Di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang politik ekonomi kerakyatan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Jadi, sistem ekonomi kerakyatan ini adalah demokrasi yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Dasar 1945 itu ada pada pasal 33 yang berbunyi demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Jadi di sini adalah poin utama pada ekonomi kerakyatan, yaitu kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang per orang. Kemudian, ekonomi kerakyatan tidak bermaksud mempertentengkan ekonomi besar dan ekonomi kecil. Jadi semuanya di sini disamaratakan karena tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, secara definisi, ekonomi kerakyatan adalah yang pertama, tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan pertumbuhan output perekonomian suatu negara secara mantap dan berkesinambungan, dan dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat. Yang kedua, tata ekonomi yang dapat menjamin pertumbuhan output secara mantap atau tinggi adalah tata ekonomi yang sumber daya ekonominya digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, tata ekonomi yang dapat menjamin Pareto optimum adalah tata ekonomi yang mampu menciptakan penggunaan tenaga kerja secara penuh atau full employment dan mampu menggunakan kapital atau modal secara penuh. Yang keempat, tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat adalah tata ekonomi yang pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi secara baik kepada seluruh rakyat, sehingga sumber penerimaan atau income rakyat tidak hanya dari penerimaan upah tenaga kerja, tetapi juga dapat sewa, modal, dan dividen. Kemudian, syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial yaitu yang pertama, berdaulat di bidang politik, yang kedua, mandiri di bidang ekonomi, yang ketiga, berkepribadian di bidang kebudayaan. Ada paradigma pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial, ada 3, yaitu penyegaran nasionalisme ekonomi melawan segala bentuk ketidakadilan sistem kebijakan ekonomi. Yang kedua, pendekatan pembangunan berkelanjutan yang multidisipliner dan multikultural. Yang ketiga, pengkajian ulang pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu ekonomi dan sosial di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan yang diharapkan dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Yang pertama yaitu membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Yang ketiga, mendorong pemerataan pendapatan rakyat. Yang keempat, meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional. Di sini saya akan masuk kepada tujuan politik ekonomi. Ekonomi kerakyatan itu sejatinya merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera. Jadi saya tegaskan kembali karena yang menjadi poin utama pada ekonomi kerakyatan yaitu kemakmuran masyarakat atau kesejahteraan masyarakat, bukan kemakmuran orang per orang.
Sistem ekonomi ini juga bersifat terbuka, berkelanjutan, dan mandiri. Sistem ekonomi yang terbuka yaitu karena melalui sistem ini harus dapat dipastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menjalankan usaha dan memiliki akses terhadap sumber daya yang tersedia. Yang kedua, berkelanjutan artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat dapat terus-menerus berlangsung tanpa mengorbankan masa depan dan masyarakat sendiri dalam skala yang lebih luas. Yang ketiga, mandiri. Mandiri karena masyarakat melakukan kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia dan fokusnya untuk mencukupi kebutuhan sesama pula. Nah, jadi kemudian adalah ternyata pada dasarnya jika perbedaan wilayah itu juga dapat berbeda sumber daya yang dapat dihasilkan atau yang dapat dikelola. Ini dapat berkaitan kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi jika di suatu daerah itu tidak ada sumber daya yang dapat dialokasikan untuk penghasilan masyarakat, di situ dapat berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi pada masyarakat itu tersebut. Itu sendiri maksudnya. Kemudian tujuan politik ekonomi pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya, yang pertama mengatasi pengangguran, yang kedua menyetarakan pendapatan secara adil, yang ketiga meningkatkan produktivitas dan hal lainnya. Tujuan ekonomi kerakyatan diantaranya yang pertama membangun negara yang berdaulat secara politik dan ekonomi, yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi negara, yang ketiga menaikkan pendapatan masyarakat secara merata, dan yang keempat membebaskan masyarakat dari oligarki kelompok elit yang pemegang modal. Jadi di sini pemerintah juga selalu memikirkan untuk masyarakat agar tetap sejahteranya rakyat sebagai dasarnya. Kemudian di sini beberapa ciri-ciri ekonomi kerakyatan dapat dilihat dari yang pertama sumber daya alam, yang kedua kemakmuran rakyat, yang ketiga peluang usaha, yang keempat tidak adanya oligarki atau penguasaan sumber daya alam, yang kelima mekanisme pasar, yang keenam adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, dan yang ketujuh pertumbuhan ekonomi yang menjunjung tinggi keadilan. Kemudian di sini saya masuk kepada ekonomi kerakyatan dalam negara Pancasila dan contohnya. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang seharusnya dianut secara murni oleh Indonesia karena ini terdapat pada Undang-Undang Dasar dan telah diamanatkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat pada pasal 33 ayat 3. Nah, di sini seharusnya kita banyak belajar dari negara-negara maju lainnya seperti Jepang, Korea, Cina, Singapura, dan Malaysia. Mereka mendahulukan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan dari tingkat yang terbawah. Harusnya Indonesia itu lebih mencontoh kepada negara-negara tersebut karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak seperti batu bara, pertambangan itu seperti batu bara, kelapa sawit,
kemudian hasil emas, perak, dan sebagainya. Jadi di Indonesia ini negara kelautan atau negara maritim, jadi di Indonesia pun banyak memiliki sumber daya alam yang dapat dikelola oleh masyarakat dan dapat untuk memakmurkan masyarakat tersebut. Karena Indonesia ini adalah termasuk dalam negara yang berkembang, namun sumber daya alamnya masih banyak dipakai oleh negara lain. Untuk itu, ada 5 contoh ekonomi penunjang penopang perekonomian domestik. Yang pertama, koperasi. Koperasi dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar Nomor 33 Ayat 1, di mana asas yang mendasari badan usaha ini adalah asas keluarga. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi merupakan wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Pengertian ekonomi kerakyatan. Kemudian di sini ada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga menjadi contoh ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Kemudahan memasuki pasar internasional membuat UMKM terutama yang bergerak dalam bidang kerajinan tangan menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Rata-rata produk UKM kita bahkan diminati oleh pasar Eropa. Yang ketiga, industri kecil menengah. Tidak jauh beda dengan UMKM tersebut. Industri kecil menengah juga menjadi pendorong perekonomian di Indonesia, serta merupakan salah satu contoh ekonomi kerakyatan. Yang keempat adalah KUR atau kredit usaha rakyat. Kemudahan dalam penerimaan KUR atau kredit usaha rakyat yang digagas oleh pemerintah tentu semakin menumbuhkan gelat dan potensi pasar ekonomi kerakyatan. Upaya pemerintah ini menjadi sebuah dukungan tersebut bagi para pelaku industri kekayaan. Yang kelima adalah pasar tradisional. Pasar tradisional selalu menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli dalam memperoleh suatu barang. Ciri pasar tradisional yang tidak bisa digantikan oleh pasar modern adalah adanya tawar-menawar sehingga menimbulkan komunikasi antar keduanya. Contoh yang paling utama yaitu di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih ada pasar modern dan ada minimarket di mana masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih memilih berbelanja di pasar tradisional, yaitu seperti contohnya pasar Amuntai. Kenapa demikian? Karena di sana masih ada terjadi tawar-menawar. Jika berbelanja di supermarket itu harganya sudah ada label dan tidak bisa tawar-menawar. Dan di sana sudah dimasukkan oleh pihak supermarket tersebut dan dikenakan pajak. Nah, jadi selain daripada membantu ekonomi rakyat, kita juga masih dapat melakukan tawar-menawar. Nah, entah bagaimana bagi masyarakat kota atau desa, pasar tradisional merupakan pilihan utama untuk mendapatkan kebutuhan dan harga murah dan kualitas yang bisa kita memilih sendiri. Dan seperti membeli sayur, membeli ikan, membeli ayam, itu kita masih dapat melihat kesegaran dan kualitas pada barang yang akan kita beli. Demikian penjelasan dari saya terkait tentang politik ekonomi kerakyatan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.